guys, perkenalkan nama saya Dina Sulistianingsih. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan. Tapi kita tidak melihat dari sisi hukumnya saja, kita akan mengupas dari sisi psikologi forensiknya juga. Kenapa sih pelaku yang terancam 15 tahun penjara bisa bebas begitu saja dan hanya dilarikan ke rumah sakit jiwa? Jadi kasus ini itu bermula pada tanggal 14 Juni 2024. Ada seorang pria berusia 32 tahun yaitu Agus Wanto masuk ke rumah salah satu nenek di Jembrana, Bali, yaitu Nenek Saudah, dengan niat ingin mencuri. Namun aksinya dipergoki oleh korban dan karena panik, Agus ini lalu langsung menusuk dan memukul nenek dengan linggis. Dan Agus juga memasukkan korban ke dalam karung. Setelah kejadian, Agus sempat melarikan diri nih guys, tapi akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi dan atas perbuatannya Agus ini dijerat oleh pasal yang berlapis. Yang pertama itu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan maksimal 15 tahun penjara. Lalu yang kedua 365 tentang pencurian yang menyebabkan kematian, dan pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan maksimal hukuman 7 tahun penjara. Namun di kasus ini sangat menarik karena dalam proses penyidikan muncul dugaan bahwa Agus ini mengalami gangguan kejiwaan. Nah, untuk memastikan Agus ini mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, polisi ini melibatkan psikolog forensik nih guys. Jadi guys, psikolog forensik ini adalah cabang ilmu psikologi yang berhubungan langsung dengan hukum. Nah, psikolog forensik ini bertugas untuk menilai kondisi mental tersangka, apakah ia mampu memahami perbuatannya dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Nah, biasanya proses pemeriksaan psikolog forensik ini meliputi observasi perilaku yang dilakukan secara intensif, lalu wawancara klinis untuk menilai kondisi mental dan kemampuan memahami perbuatan tersangka, lalu pengujian psikologis dengan alat tes untuk mendeteksi nih adakah gangguan mental atau psikotik terhadap pelaku, lalu evaluasi apakah tersangka mampu membedakan benar dan salah dan serta bertanggung jawab atas tindakannya. Awal hasil pemeriksaan menyatakan Agus tidak mengalami gangguan jiwa nih guys. Tapi pada pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Jiwa Bali, Agus akhirnya divonis mengalami gangguan psikotis berat. Karena pernyataan dari Rumah Sakit Jiwa tersebut, Agus dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya nih guys. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa ada orang yang jelas-jelas melakukan pembunuhan tapi bisa tidak dihukum? Nah, jawabannya ini pada prinsip hukum pidana sendiri nih guys. Jadi yaitu dalam hukum pidana ada asas pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang terbukti mengalami gangguan jiwa berat saat melakukan kejahatan, maka secara hukum ia dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hukuman penjara tidak bisa dijatuhkan karena penjara bertujuan untuk memberikan efek jera dan rehabilitasi yang tidak relevan bagi orang dengan gangguan jiwa. Sebagai gantinya, pelaku akan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan nih guys. Hal ini diatur di dalam KUHP juga dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Kasus Agus ini jadi contoh nyata bagaimana psikologi forensik ini sangat penting dalam proses peradilan. Tidak semua pelaku kejahatan ini bisa dihukum penjara, terutama jika terbukti mengalami gangguan jiwa berat. Tapi tentu saja keputusan ini harus berdasarkan pemeriksaan medis yang sangat ketat dan objektif ya guys. Nah, gimana menurut kalian nih? Apakah sistem hukum di Indonesia ini sudah adil atau belum? Coba komen di bawah. Terima kasih.